Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita bersama kita sehat. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu demam denggi bersama dengan Dr. Sony dan juga Dr. Elsa. Baik dokter, kita lanjutkan lagi ya dok ya. Kita mau bahas apa nih dok? Oke, ini dia demam, tipe demamnya ya. Jadi yang saya bilang tadi, bahwasanya kalau misalnya pasien itu datang pasti dengan keluhannya apa? Demam. Nah, pasti setiap dokter itu menanyakan, demamnya ini yang seperti apa? Apakah terus-menerus, ataukah hanya tinggi pada saat malam hari, atau ada gejala-gejala lain yang mengiringi demam tersebut? Misalnya badannya kerasa pegel-pegel, atau betisnya terasa nyeri, seperti itu. Itu ada beberapa diagnosis banding yang menyingkirkan terkait demam. Makanya saya bilang tadi, harus pemeriksaannya juga lengkap seperti itu. Yang pertama, kita lihat dulu kalau misalnya dia tipe demam-demam untuk pasien dengan DBD, ya, demam denggi. Nah, seperti apa? Dia punya tipe demam yang kita sebut dengan demam tipe pelana kuda sebenarnya, kayak pelana gitu. Nah, beda kalau misalnya dia dengan tipes. Nah, tipes itu kayak step ladder, jadi dia meningkat. Meningkatnya apa? Pada saat malam hari. Ketika udah malam, dia fit lagi, demamnya udah hilang. Tapi pas sore menjelang malam, naik lagi. Itu biasanya kita sebut dengan step ladder, ya, step ladder. Jadi jenis demamnya seperti itu. Itu biasanya pada pasien-pasien tipes. Oke, ini kalau misalnya kita berbicara dengan pelana kuda, dia demamnya terus tinggi. Bahkan 3 hari pertama pun tinggi terus. Jadi nggak ada fase menurun? Nggak ada fase menurunnya. Tetapi setelah hari keempat, atau kita lihat sini, fase hari keempat sampai hari kelima, dia malah turun. Tetapi ini merupakan salah satu fase kritis sebenarnya. Gitu ya, iya, karena apa? Komponen darahnya semakin turun, terutama trombosit. Ya, kalau trombositnya turun, akhirnya apa? Kekuatan vaskularnya juga turun. Makanya sering ada terjadi kebocoran plasma. Gitu. Malah ini yang harus lebih diperhatikan. Iya, malah harus diperhatikan. Makanya 3 hari pertama tuh tinggi terus. Tapi pada anak-anak juga sering kalau demam tinggi terus tuh biasanya disebabkan juga karena amandel juga bisa. Iya, banyak macamnya. Banyak macamnya. Makanya diperiksa mulai dari mulutnya, ada nggak sih amandel? Kalau nggak ada ya udah kita curiganya ke yang lain seperti itu. Kemudian gejalanya disertai dengan apa? Kalau 3 hari pertama pasti dia ada nyeri-nyeri badan, ya, nyeri badan, nyeri kepala, seperti itu. Itu dominan sekali ya, artralgia. Kemudian di belakang mata dia nyeri, ya. Terus juga gejala mual muntah ada, tapi pada DBD jarang ya ada diare, karena kan faktor infeksinya bukan dari sana, bukan dari makanan. Beda sama tipes. Kalau tipes itu sebenarnya karena faktor makanan. Makanya kalau orang bilang kerja tipes itu salah sebenarnya. Kerja makan yang nggak jelas, iya, baru tipes. Bukan kerjanya ya. Itu dulu konsepnya. Makanya di 3 hari pertama ini harus kita perhatikan terlebih dahulu gejala-gejala yang timbul. Oke? Biasanya orang nanya nih kapan nih mesti dirawat nih dok, gitu kan? Kadang ya kita lihat secara pemeriksaan fisik itu harus dilihat dulu. Kalau memang anaknya beresiko ada penurunan kesadaran, ya pasti dirawat. Atau pada saat pemeriksaan, pada saat di pemeriksaan awal itu namanya NS1 ya, NS1 gitu. Kalau memang udah positif disertai dengan gejala-gejala yang berat, ya pasti dirawat gitu. Tetapi sembari dia masih bisa minum, disarankan minum terus. Banyak hidrasi dengan air putih. Kan saya bilang tadi ini kan disebabkan dengan virus ya, virus denggi. Akibatnya apa? Penanganan atau pengobatannya ya berdasarkan gejalanya aja. Nggak ada obat spesifik khusus seperti itu. Jadi cuma untuk gejala, misalnya dia demam dikasih obat demam, dia nyeri dikasih obat nyeri, dia mual dikasih obat mual, seperti itu aja. Tapi disertai dengan hidrasi yang cukup gitu. Banyak minum air putih. Banyak minum air putih. Nah, disinilah fase kritis. Makanya yang orang sering terkecoh atau fase pengecoh sebenarnya disebut juga ya. Banyak kejadian meninggal karena telat dideteksi. Ketika trombosit pemeriksaan darah kita ketahui trombositnya turun ya, trombositnya turun di bawah 100.000, udah langsung cepat-cepat kita hidrasi untuk perbaikan fungsi pembuluh darahnya tadi. Kemudian di fase hari ke-6 sampai hari ke-7 biasanya dia udah menjaga naik lagi, tapi itu adalah fase-fase terkait fase penyembuhan. Ini yang harus diketahui tentang
pola demamnya. Nah, gitu ya. Jadi 3 hari pertama tuh dia tinggi, terus ada penurunan, dikirain sembuh. Iya, itu dong. Iya. Jadi yang harus diperhatikan lagi sama pemirsa yang ada di rumah harus ya, Dok ya. diperhatikan ya. Kita next slide-nya. Nah, ini tadi saya bilang. Pada fase hari pertama sampai hari ketiga, kriteria apa? Demam tinggi serta ada nyeri-nyeri otot. Dan apa? Dianjurkan banyak minum. Nah, gitu. Selagi anaknya masih bisa mau minum atau orang dewasa masih bisa mau minum, diminumkan. Nah, beda kejadiannya. Kalau misalnya dia tidak mau minum karena dia apa? Penurunan kesadaran, dia udah mulai ngigo, udah mulai dipanggil nggak nyaut lagi, ya pasti dirawat. Dokter pasti tahu ini adalah kriteria salah satu untuk yang dirawat. Seperti itu. Nah, kemudian di fase kritis, itu pada fase hari keempat sampai hari kelima, ini fase pengecoh. Nah, gitu kan, dikirain udah sembuh nih, suhu tubuhnya udah bagus lagi nih, gitu kan. Malah ini yang berbahaya. Iya, ternyata pengobatan kita pakai obat paracetamol aja cukup nih. Nah, gitu kan. Iya, yang gitu aja. Karena kan virus itu nggak ada obat spesifiknya. Makanya, ternyata ini adalah fase pengecohnya. Apabila tidak mendapatkan pengobatan, terus trombositnya terus-menerus, maka akan ada kebocoran pembuluh darah. Seperti apa? Jadi gini, mungkin teman-teman sering nih diperiksa kalau lagi demam, udah 3 hari gitu kan. Kita tes untuk uji provokasi. Uji provokasi ini lihat bintil-bintil merah gitu, iya kan? Jadi diukur tensinya lebih dahulu, kemudian sistolik sama diastoliknya ditambahkan, terus dibagi 2, terus ditahan deh selama semenit gitu kan. Terus dilihat, ada nggak bintik-bintik darah? Oh, kalau lebih dari 10 atau 15 lapang pandang, ini udah curiga adanya kebocoran plasma. Mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu kan, uji provokasi namanya rampelit gitu. Jadi dilihat ada bintik-bintik merah nggak di badannya, itu udah salah satu tanda. Apalagi tandanya bisa juga mimisan. Oh, sampai mimisan? Mimisan, gusinya berdarah gitu. Itu karena apa? Pembuluh-pembuluh darah kecil, ya pembuluh darah kapiler. Makanya itu yang bisa menjadi tanda-tanda buat kita. Lanjut lagi apa? Kalau memang udah parah lagi, maka dia akan mengalami shock. Shock itu mulai tidak ada kesadaran, ya. Tekanan darahnya sulit diukur, ya. Heart rate atau nadinya meningkat. Kemudian apalagi di ujung-ujung di daerah kapiler itu dingin, ya. Di kaki dingin, gitu. Di tangannya dingin, seperti itu. Karena apa? Oksigenasinya udah berkurang, gitu. Nah, makanya di fase-fase ini harus diperhatikan, ada tidak tanda-tanda ini. Kalau sudah masuk ke tanda itu, bahkan kita masukkan ke dalam kegawat daruratan. Harus cepat. Karena kenapa? Kalau pasien-pasien yang sudah dia kena DBD, udah fase shock, pembuluh darahnya susah digapai, susah dicari. Gitu. Iya, dicari infus tuh harus berulang-ulang. Sudah masukin infus, nggak dapet, biru langsung. Makanya harus cepat-cepat direhidrasi. Ya? Iya. Terlebih lagi makanya kalau dia pasiennya obesitas mungkin lebih susah lagi untuk menggapai pembuluh darahnya. Ya, karena apa? Obatnya adalah infus. Nah, makanya ini yang obatnya perlu infus yang ini ya. bukan semua obat itu infus, enggak. Tapi kalau udah begini, udah shock, udah nggak sadar gitu kan, ya kita butuhnya infus. Iya, gitu untuk menggantinya. Kemudian di fase penyembuhan, dia akan merasa kembali demam, tetapi selama fase perawatan atau lagi nggak dirawat misalnya, dicek trombositnya. Iya, standarnya berapa? Lebih dari 150.000. Itu aja. Jadi kalau misalnya memang sudah bagus ya, trombosit ini disebut juga keping darah sih orang nyebutnya. Kalau misalnya kita belajar IPA dulu ya, gitu. Nah, itu harus diinikan. Kemudian peningkatan nafsu makan. Tetap rehidrasi air minumnya dicukupkan. Makanya kalau orang bilang kan 2 liter per hari ya, kalau bisa seperti itu. Oke. Baik dokter, kita jeda sebentar ya dokter. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai demam dengki ini dokter. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.